ya. Untuk memenuhi kategori statistika eksponensial, pada video kali ini kami akan membahas pertemuan keempat, yaitu tentang bagaimana sih reliabilitas instrumen penelitian itu. Oke teman-teman, apa sih materi yang akan kami bahas pada video ini? Jadi materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian reliabilitas instrumen penelitian. Lalu yang kedua ada jenis-jenis reliabilitas instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu menentukan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Oke, untuk materi yang pertama yaitu apa sih reliabilitas instrumen itu? Instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu objek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang sama pula, meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Jadi, ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Next, materi selanjutnya yaitu kategori reliabilitas. Reliabilitas dinyatakan sebagai koefisien korelasi di mana nilainya menunjukkan tingkat kepercayaan hasil pengukuran. Menurut Allen dan Yan, tahun 1979, sebuah tes dinyatakan reliable jika skor yang diperoleh dari instrumen tersebut mempunyai korelasi tinggi dengan skor sebelumnya yang dimiliki subjek penelitian. Dalam kolom nilai koefisien kurang dari 0,20 dinyatakan sangat rendah. Lalu 0,20 kurang dari sama dengan koefisien kurang dari 0,40 dinyatakan rendah. 0,40 kurang dari sama dengan koefisien kurang dari 0,70 dinyatakan sedang. Lalu 0,70 kurang dari sama dengan koefisien kurang dari 0,90 dinyatakan tinggi. 0,90 kurang dari sama dengan koefisien kurang dari 1 dinyatakan sangat tinggi. Oke, materi selanjutnya yaitu metode reliabilitas. Yang pertama ada pendekatan tes ulang atau test retest. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur stabilitas skor dari waktu ke waktu. Yang kedua, pendekatan bentuk paralel atau paralel. Dalam pendekatan ini digunakan untuk mengukur kesetaraan skor antara dua bentuk tes yang berbeda yang mengukur hasil yang sama. Dan yang terakhir itu ada pendekatan konsistensi internal atau internal konsistensi. Dalam pendekatan ini digunakan untuk mengukur konsistensi antara butir soal dalam instrumen yang diberikan hanya sekali. Jadi, kesimpulannya dalam metode tadi yaitu memberikan perbedaan perkiraan atau estimasi dari RXY, yaitu nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa reliable suatu instrumen penelitian itu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yaitu pendekatan tes ulang, yaitu tes retest. Yang pertama yaitu error yang timbul dari perubahan kondisi subjek atau faktor lingkungan antara waktu tes pertama dan tes kedua, misalnya kelelahan, suasana atau carry over effect di mana subjek mengingat jawaban sebelumnya. Lalu yang kedua, estimasi RXY, nilainya cenderung dipengaruhi oleh interval waktu tes. Jika interval terlalu singkat, RXY bisa terlalu tinggi atau efek linear. Jika terlalu lama, RXY bisa rendah karena subjek berubah. Oke, next. Oke, untuk pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan bentuk paralel atau parallel from. Untuk pendekatan ini fokus errornya yaitu timbul dari perbedaan isi atau butir soal antara tes A dan tes B. Hal ini akan mengukur apakah kedua versi tes benar-benar setara dalam mengukur hal yang sama. Lalu untuk estimasi RXY-nya, nilainya akan lebih rendah jika dua bentuk tes yang diklaim paralel ternyata tidak benar-benar setara dalam tingkat kesulitannya, indikator ataupun materi yang diuji. Selanjutnya yaitu pendekatan konsistensi internal, yaitu internal konsistensi.
ekspansi. Yang pertama, fokus term yang timbul dari ketidaksetaraan item atau butir soal tidak berbutir. Ini mengukur sejauh mana semua butir soal dalam tes secara konsisten mengatur konstruk yang sama. Estimasi RxY nilainya seperti Coinbase Alpha atau KR20 dipengaruhi oleh probabilitas dan homogenitas item. Jika item dalam satu tes mengukur dua hal yang berbeda, RxY akan berubah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pendekatan konsistensi internal lalu. Selanjutnya itu ada teknik pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Yang pertama itu ada pembelahan cara random. Nah, cara random dilakukan pada instrumen dengan item soal yang homogen. Lalu yang kedua ada pembelahan dasar genap. Nah, cara dasar genap dilakukan dengan membelah item soal ke dalam dua kelompok berdasarkan nomor soalnya. Lalu yang ketiga itu ada pembelahan mechat random subset, yaitu menentukan arah kesukaran item serta korelasi item dengan skor total tesnya terlebih dahulu. Next. Selanjutnya yaitu estimasi reliabilitas setelah pembelahan. Yang pertama yaitu ada formula Spearman-Brown atau belah. Formula ini digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan belahan yang paralel. Yang kedua yaitu formula Rulon. Rulon memberikan formula untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki varians yang sama. Yang ketiga yaitu koefisien alpha atau Coinbase, menentukan taraf kesukaran item serta korelasi item dengan skor total tesnya terlebih dahulu. Lalu yang keempat yaitu koefisien alpha atau formula umum, mengukur apakah semua butir soal atau item dalam tes secara konsisten mengukur satu konsep yang sama. Next. Yang kelima ada formula kuda Richards. Jika suatu tes mempunyai jumlah item soal yang tidak terlalu dan pemberian skornya dengan dikotomi, maka pembelahan tes menjadi dua bagian cenderung akan menghasilkan bagian yang tidak setara. Lalu yang keenam ada formula Kristoff untuk belah tiga, yaitu membelah soal menjadi tiga bagian apabila soal tersebut memiliki jumlah item soal yang banyak, asalkan soal berisi item yang homogen. Dan yang terakhir ada reliabilitas belah dua dengan panjang berbeda atau yang disebut juga dengan formula Feld. Dalam formula ini mengestimasi reliabilitas instrumen yang dibagi menjadi dua belahan, misalnya item ganjil dan genap. Tetapi jumlah item pada kedua belahan tersebut tidak sama atau tidak sama panjang. Next. Selanjutnya kami ada studi kasusnya. Studi kasusnya yaitu menentukan reliabilitas. Soalnya yaitu hitunglah masing-masing butir berikut ini, apakah valid atau tidak, dengan alfa sama dengan 5%. Di sini kita ada kolomnya, teman-teman. Kolom yang pertama yaitu nomor atau responden. Responden ada 15 ya di dalam PPT kita. Lalu ada butir juga, butir 1, butir 2, butir 3, sampai butir 6. Di sini juga kita yang harus diisi yaitu kolom Y atau akumulasi total butir per responden, dan juga kolom sigma Y kuadrat, yaitu hasil dari Y yang dikuadratkan. Kita juga akan mengisi kolom sigma X, yaitu penjumlahan tiap butir, dan juga terakhir kita akan mengisi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu tiap butir dikuadratkan lalu dijumlahkan. Cara kita mengisi kolom Y yaitu dengan menjumlahkan setiap butir. Contohnya seperti responden nomor 1, butirnya yaitu ada 3, 4, 3, 3, 5, 5. Jumlah dari bilangan tersebut yaitu 23. Lalu untuk mengisi kolom sigma Y kuadrat, kita hanya perlu untuk mengkuadratkan 23.
23 kuadrat, yaitu hasilnya 529. Lalu kita akan mengisi sigma X. Sigma X yaitu jumlah dari contohnya yaitu butir 1. Jumlah dari butir 1 yaitu adalah 49. Kita akan mengisi juga kolom X, sigma X kuadrat, yaitu caranya yaitu 49 kita kuadratkan. 49 kuadrat yaitu sama dengan 179. Oke, berikut ini rumus untuk menentukan variabilitas kasus tadi. Yang pertama itu kita harus mencari nilai varian per butirnya. Ini contoh untuk mencari nilai varian butir 1 yaitu S kuadrat butir 1 sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N dibagi N. Nah, lalu setelah itu setelah semua butir kita cari nilainya, lalu kita jumlahkan nilai varian per butir yang sudah kita hitung, yaitu sigma S kuadrat butir sama dengan sigma kuadrat butir 1 hingga butir 6. Lalu kita hitung varian skor T total dengan rumus S kuadrat T sama dengan sigma Y kuadrat dikurang Y pangkat 2 per N dibagi R. Lalu yang terakhir itu hitung koefisien alfanya dengan rumus R sama dengan dalam kurung tutup kurung K K dikurang 1, lalu 1 dikurang sigma S kuadrat butir dibagi S kuadrat T. Berikut ini itu hasil akhir untuk perhitungan menentukan variabilitas dengan alfa 5% tadi. Untuk hasil akhirnya itu R sama dengan 0,75. Nah, 0,75 ini instrumen dinyatakan mempunyai variabilitas yang tinggi sesuai tabel kategori yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ini masih kami cantumkan untuk 0,75 itu berada di keterangan yang tinggi ya, 0,7 kurang lebih sampai dengan kurang lebih 90. Jadi nilai R 0,75 itu tinggi. Oke, jadi kesimpulannya itu secara garis besar reabilitas adalah indikasi seberapa konsisten dan dapat dipercayanya suatu alat. Jika suatu instrumen memiliki reabilitas yang tinggi, maka instrumen tersebut akan menghasilkan data yang stabil dan tidak berubah-ubah secara signifikan, meskipun digunakan pada waktu atau kondisi yang berbeda. Pengujian ini sangat penting karena memastikan bahwa data penelitian yang diperoleh itu akurat, terbebas dari kesalahan acak atau error, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke, sekian materi yang kami bahas pada video ini. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk pantau terus channel kami untuk menyaksikan video kami selanjutnya.